Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bu Sita Rizky Norsaputri, bisa dipanggil Bu Sita. Ibu mengajar kelas 11, yaitu pendidikan akidah akhlak, yang nantinya selama 1 tahun ke depan kalian akan Ibu ajar, yaitu tentang materi pendidikan akidah akhlak. Tapi sebelumnya Ibu akan menjelaskan sedikit bagaimana pelaksanaan proses daring ini secara singkat. Yang pertama yaitu nanti Ibu akan membuat video atau sering mengupload video di YouTube yang nanti linknya akan Ibu bagikan. Nantinya kalian di sana harus yang pertama yaitu subscribe dulu channel tersebut supaya tidak ketinggalan apabila Bu Guru mengupload video tentang materi pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah kalian menonton video tersebut, pelajari dengan baik, dan setelah menonton silahkan kalian mengisi kolom komen di bawah dengan cara yaitu menulis nama kalian masing-masing, kemudian jurusan, kemudian nomor absen masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bisa Bu Guru merekap atau melihat anak-anak yang sudah menonton video ini itu sudah benar melaksanakan tugas tersebut atau melihat video tersebut atau tidak, sehingga Bu Guru bisa memantau lewat kolom komentar dengan cara tadi menulis nama, jurusan, dan juga nomor absen kalian masing-masing. Nanti akan Bu Guru pantau mana yang telah melihat atau menonton video tersebut dan juga mana yang belum. Jadi silahkan setelah kalian subscribe, kalian menuju ke kolom komentar sesuai dengan petunjuk tadi ya. Oke, untuk pertemuan yang pertama ini kita akan belajar tentang pendidikan akidah akhlak, yaitu bab pertama. Tapi sebelumnya, pada pendidikan akidah akhlak ini terdiri dari beberapa bab atau ada 7 bab yang akan kita lewati selama 1 tahun ke depan. Jadi akan ada beberapa pertemuan. Kemudian untuk yang bab pertama itu ada bab mengenai iman kepada kitab-kitab Allah. Ya, kitab-kitab Allah. Di sini kita akan sedikit menjelaskan uraian materi tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nantinya pada bab ini kita akan mempelajari ada pengertian. Yang kedua ada dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah, dan juga macam-macam kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai belajar tentang pengertian dari kitab. Secara bahasa, kata kitab berasal dari kata kataba yang berarti menulis. Setelah menjadi masdar berarti tulisan atau yang ditulis. Bentuk jamak dari kitab adalah kutub dalam bahasa Indonesia yang berarti buku. Secara terminologi, yang dimaksud dengan kitab Allah adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasulnya. Jadi pengertian kitab itu berasal dari kata kataba yang berarti menulis. Atau secara bahasa Indonesia, kitab itu berarti buku. Untuk kemudian yang selanjutnya, kita masuk ke iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum lebih jauh, kita harus tahu apa kata iman, arti kata iman itu apa. Iman adalah artinya percaya. Sedangkan arti iman kepada kitab-kitab Allah ialah mempercayai, meyakini bahwa seluruh kitab Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi dan Rasul adalah hak atau benar, tidak ada keraguan di dalamnya.
Namanya iman berarti percaya, meyakini di dalam hati. Seorang yang beriman kepada kitab-kitab Allah tidak akan membeda-bedakan kitab Al-Quran dan kitab sebelumnya, karena semua merupakan kitab Allah. Ya, walaupun yang sekarang kita pakai adalah kitab Al-Quran, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan kitab yang sudah ada sebelumnya. Apa kitab yang sebelum Al-Quran itu? Ada kitab Zabur, kitab Taurat, dan Injil. Nanti kita akan lebih jauh belajar tentang itu. Nah, jadi yang pengertian dari iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai, meyakini ya bahwa seluruh kitab Allah yang telah diwahyukan kepada Nabi dan Rasul adalah hak atau benar dan tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, kemudian ada contoh ya, sikap atau perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab-kitab Allah, yaitu mau mempelajari dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, berusaha untuk menyebarluaskan petunjuk-petunjuknya kepada orang lain. Karena isi dari kitab-kitab tersebut adalah ada petunjuk di dalamnya. Sikap dan perilaku yang mencerminkan iman kepada kitab Allah akan tumbuh dengan sendirinya apabila kesadaran dalam diri seseorang terbentuk. Sebagai contoh, seseorang yang mulai sadar akan pentingnya memahami isi Al-Quran, ia akan mempelajari dan memahami isi-isinya. Dan ketika ia telah paham, maka akan dengan sendirinya ia akan mengamalkannya. Jadi tidak hanya membaca, tapi juga mengamalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang selanjutnya ada dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, yaitu ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 2 yang bunyinya Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, yang artinya kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ya, jadi kitab ini harus kita yakini dengan sepenuh hati, kita imani. Kemudian yang kedua ada dalam Quran surat Ar-Ra'd, yaitu ayat 43 yang berbunyi wa yaqulul ladzina kafaru lasta mursala qul kafa billahi syahid baini wa bainakum wa man indahu ilmul kitab, yang artinya, berkatalah orang-orang kafir, kamu bukan seorang yang dijadikan rasul. Katakanlah, cukuplah Allah menjadi saksi antaraku dan kamu, dan antara orang yang mempunyai ilmu Alkitab. Ya, itu adalah dua dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah macam-macamnya. Macam-macam kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul itu yang ada 4. Yang pertama yaitu kitab Taurat, ya, kitab Taurat. Yang kedua adalah kitab Zabur. Yang ketiga kitab Injil, dan yang selanjutnya adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat, secara garis besar kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian ada kitab Zabur. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Yang ketiga, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Dan yang keempat, kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian untuk pertemuan hari ini. Untuk selanjutnya, nanti kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai satu persatu kitab-kitab tersebut yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul. Untuk sekarang cukup sekian, tapi jangan lupa kalian mengisi nama, nomor absen dan juga jurusan, dan jangan lupa subscribe supaya tidak ketinggalan video-video yang lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.